Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Kanti Wilujeng, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua Kemenak tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 2331257111543. Saat ini saya mengajar matematika di MAIT Bina Insan Cendekia Kota Pasuruan, dan saya akan menampilkan video pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning untuk kelas 11 dengan materi transformasi geometri dan submateri translasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Dan yang memimpin kita untuk berdoa adalah ketua kelas. Mana hadir ya? Oke, silakan Mas Wildan dipimpin untuk berdoa. Anak-anak Ustazah, kalian tahu gak sih kita hari ini akan belajar matematika terkait apa sih materinya? Transformasi geometri, khususnya pada subbab materi translasi. Ustazah ingin bertanya dulu, adakah salah satu kalian yang tidak hadir? Adakah? Hadir semua? Alhamdulillah, sehat. Oke, kita lanjutkan dengan mengecek kesiapan belajar kalian. Nah, yang pertama, sudahkah siap di atas meja dengan peralatan tulisnya? Sudah. Kalau yang belum, silakan diambil bukunya, disediakan atau tidak. Buku tulisnya. Oke, sudah? Siap semua? Oke. Lanjut, cek kerapian. Bagi yang bajunya belum dimasukkan, yang belum rapi, boleh dirapikan dulu karena mungkin pagi habis dari kamar mandi ya, lupa pergi dirapikan. Sudah? Sip, mantap. Dan yang terakhir adalah pastikan di sebelah kanan dan kiri kalian sudah tidak ada sampah berserakan sehingga kalian nyaman dalam belajar. Kalau ada, apa yang harus kita lakukan? Membuang kemana? Sampah. Oh, ini ada. Oke, terima kasih. Silakan Mas Yusuf dibuang terlebih dahulu ke tempat sampah. Oke. Berarti sudah siap semua ya, sudah dipastikan bahwa kalian hari ini peralatan tulisnya siap dengan pakaian rapi dan juga kondisi lingkungan yang bersih. Apa itu materi prasyarat? Materi prasyarat adalah materi yang harus kalian kuasai sebelum pelajaran translasi. Apa saja materi prasyaratnya? Yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, penjumlahan dua buah matriks. Dan yang ketiga terkait koordinat kartesius.
saya tuh materi yang pertama dengan entry 9 dan net 2, kira-kira ordonya berapa ya? Iya, Mbak. Tadi 2 kali 1, angka 9 hanya bisa dijumlahkan dengan angka negatif 1. Kalau negatif 2 dengan dijumlah dengan 5. Kalau begitu berapa hasilnya? Berapa Mbak Leni? 8 dan 3. Kita cek ya. Nah, benar ya ternyata, alhamdulillah. Bentuk koordinat kartesius yang Ustazah tampilkan di layar ini memiliki berapa sumbu? 2, benar. 2. Oke, Ustazah mau Mas Daniel. Mas Daniel, ini kan tadi sumbunya ada 2. Sumbu apa saja, Mas? Sumbu X dan Y. Sumbu X dan Y. X dan Y. Nah, kalau kita ingin menunjukkan titik koordinat dari A, titik koordinat dari A, maka kita harus menyebutkan sumbu apa dulu? Sumbu Sumbu X. X, baru kemudian Sumbu Y. sumbu Y. Cara menulisnya adalah X, Y. Benar. Kalau gitu untuk titik koordinat A 3,1. Kita cek ya. Benar. Oke. Kalau pasti tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, setelah kalian nanti melaksanakan diskusi dan presentasi, harapannya kalian bisa yang pertama menentukan sifat-sifat translasi pergeseran dari suatu benda dengan benda. Kalau yang terakhir tujuan pembelajaran kita adalah Menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan edukasi di Indonesia. oke, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan translasi dengan benar. Jadi 5 tujuan pembelajaran ini yang harus nantinya setelah belajar kalian dapatkan, gitu ya. Oke, apa sih manfaat dari kita belajar translasi? Ustazah ingin Mbak Leni yang membaca. Manfaat yang pertama apa? Menggunakan ekskalator tadi yang berguna untuk memudahkan orang dari satu lantai ke lantai yang lain. Benar. Jadi yang pertama, translasi itu diterapkan konsepnya pada eskalator atau lift. Kenapa? Eskalator atau lift itu kan memindahkan orang dari posisi bawah menuju ke atas atau sebaliknya dari atas menuju ke bawah. Itu konsep translasi. Contoh yang kedua, ini yang sering kalian temui dalam kehidupan kalian. Kalian suka game ya. Nah, konsep translasi itu juga sering digunakan para programmer dalam membuat game. Jadi objek di dalam game itu ada yang bisa bergerak dari kanan menuju ke kiri atau dari atas menuju ke bawah atau sebaliknya. Apa tidak ada manfaat lain? Masih banyak lagi manfaatnya. Ini hanya sebagian contoh manfaat saja. Jadi kalau kalian ingin tahu manfaat yang lain bisa browsing atau melakukan literasi di internet. Dan kalian tahu gak sih kalau ternyata ada loh ayat Al-Quran yang juga membahas terkait transformasi biometrik. Ayat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Siapakah berkenan untuk membaca ayat ini? Oh, Masya Allah. Anaknya Ustazah Mas Hadid, silakan Mas Hadid untuk membacakan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahtadunahum min amrillah. Inna
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من Masya Allah ya, Mas David hari ini membaca ayat suci Al-Quran tanpa melihat layar. Jadi ini penghafal Quran. Masya Allah. Semoga Allah menjaga hafalannya Mas David. Amin. Ada poin mana sih Ustazah yang menunjukkan bahwa ayat ini ada kaitan dengan transformasi geometri? Di situ Ustazah sudah memberi tanda tulisan dengan warna yang berbeda. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi Allah tidak akan merubah kalau orang tersebut tidak mau berubah. Jadi transformasi itu apa? Sudah dapat ini bahas berubah. Berarti transformasi membahas terkait perubahan atau berubah benar. Nah, sekarang kalau kalian ingin berprestasi, misalnya di ajang kompetisi kalian meraih juara, apa yang harus dilakukan? Ya, apa-apa? Ya, Mas Yusuf? Belajar dengan giat. Anak-anak Ustazah, hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model problem based learning. Jadi nanti kalian ada kegiatan diskusi, presentasi, kemudian mengevaluasi. Nah, di awal kegiatan pembelajaran Ustazah ingin melakukan pretest, dan pretest ini menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, Ustazah akan men-share link untuk aplikasi Quizzes yang harus kalian buka, kemudian kerjakan soal-soal di dalamnya. Oke. Pakai nama kalian ya, biar Ustazah bisa memasukkan nilainya sesuai dengan Terus ada lagi mungkin? Apa Mbak Rani?
Nah, jadi transformasi geometri itu membahas terkait perubahan. Perubahan apa? Bisa perubahan posisi, bisa perubahan bentuk. Nah, terus dari perubahan ini dapat diselesaikan atau dinyatakan dalam gambar atau materi. Nah, yuk kita lanjutkan. Nah, transformasi geometri itu macamnya ada 4, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Tapi pada kesempatan kita kali ini kita fokus di translasi. Nah, ini dia adalah contoh-contoh translasi. Coba kita bahas bersama ya. Mas Rega, gambar yang pertama itu apa ya? Pesawat terbang. Kalau yang bawah? Mobil. Mobil berjalan. Kemudian apa lagi? Gambar apa lagi? Siapa yang mau coba? Mas Radit. Gambar apa lagi itu nak? Apa? Oh, beruang ya? Oh, hewan main perusutan. Tapi berikutnya yang bawah apa ya kira-kira? Eskalator. Nah, dari kesemua contoh yang Ustazah sajikan di layar mempunyai sifat-sifat kesamaan apa ya? Ada yang tahu? Iya, Ustazah yang keras berpindah. Jadi berpindah yang dibahas Mas Roza. Contohnya adalah pesawat. Dari sebelah mana? Kanan ke kiri. Kemudian kalau yang di bawahnya mobil, kiri ke kanan. Kalau yang perosotan, atas ke bawah. Kalau yang lift atau eskalator, bawah ke atas. Semua berpindah atau dengan kata lain orang kadang menyebutnya bergeser. Nah, ini yang disebut sebagai translasi. Oke. Jadi apa sih pengertian dari translasi kalau begitu? Ustazah ingin Mas Wildan yang membacakan apa sih translasi itu? Oke. Jadi translasi itu pergeseran atau perpindahan. Nah, yang bergeser dan berpindah itu semua titiknya, bukan satu titik, semua titiknya pada suatu titik dengan jarak dan arah tertentu. Jadi jarak dan arahnya terserah, bisa naik, bisa turun kayak tadi contohnya, ya, bisa dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Ustazah dibantu dong untuk membacakan masalahnya. Ustazah ingin yang membantu siapa nih? Mbak Radin coba. Nah, sekarang ayah ini mau pergi ke kantor. Nah, ayah berjalan dari ke arah timur sejauh 3 satuan dan ke arah utara 2 satuan. Dan rumah ayah itu ada di 1,4. Ada yang bisa membantu Ustazah untuk menunjukkan di sini letak rumah ayah 1,4. Siapa? Oke, Mbak Leni, silakan. Tunjukkan letak rumah ayah dulu. Oke, silakan ditancapkan ininya. Nah, ini ya. Ini adalah posisi rumah ayah. Dan dari posisi rumah ayah, ternyata kantor itu 3 satuan ke arah timur. Ini sekali lagi.
Di mana dua satuan kerja? Terima kasih. Ini tepuk tangan untuk. Nah, dari jawaban Mas Yusuf ini benar atau salah ya kira-kira? Gimana? Oh iya Mbak Caca, jawabnya apa barusan? Oh salah. Orang bergerak tadi si ayah berjalan dari rumah, rumahnya warna kuning dan yang warna putih. Sejauh 3 satuan ke arah timur. Nah, posisi ayah sekarang sudah di mana? Di sini, di yang warna biru. Berarti ketika bergerak ke arah utara sejauh 2 satuan, kita patokannya dari yang warna putih atau warna biru? Warna biru. Ada yang mau membantu? Ayo, ada yang mau membantu? Oke, ya, Mbak Ila mau membantu? Langkah diskusi kelompok. Jadi, kalian karena sudah melakukan orientasi terhadap masalah, saatnya kalian untuk berdiskusi kelompok. Tapi dalam diskusi kelompok, pastikan kalian nanti membagi tugas dengan sesama teman. Kemudian diskusi kelompok mengerjakan LKTV bersama-sama. Jangan dipasrahkan kepada satu atau 2, semuanya harus berperan untuk menyelesaikan LKTV. Dan yang terakhir, jika mengalami kesulitan atau kendala, apa yang harus dilakukan dalam diskusi? Bertanya kepada ustazah, jangan membantu kelompok lain ya. Jadi fokus dengan kelompok sendiri. Kalau bingung tanya ke ustazah. Nah, gitu. Kelompoknya ustazah sudah bagi. Kelompok yang pertama terdiri dari Mas Dalil, Rega, Yusuf, dan Rosa. Satu kelompok hanya mendapatkan 1 lembar LKPD. Untuk bahan ajar atau modul bisa kalian scan bagian paling belakang LKPD. Di sini ada barcode yang bisa kalian scan untuk mendapatkan bahan ajar yang ustazah buat. Dan fungsinya bahan ajar atau modul adalah untuk bisa membantu kalian menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat di LKPD maupun ketika kalian mendapatkan miskonsepsi. Oke, ustazah berarti ya. Silakan dikerjakan dan didiskusikan dengan kelompok kalian. Jangan lupa beri nama beserta kelompoknya. Oh iya, ada kelompok yang bertanya. Hasilnya apa pertanyaannya? Jadi saking yang dupliknya ini mengalami pergeseran. Silakan dituliskan pada titik berapa pergeserannya awalnya itu. Karena kalian sudah berpikir keras hari ini untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, nah
Nah, maka saatnya kalian untuk merefresh kembali otak kalian dengan cara senam otak. Nah, siap-siap ganti gerakan. Ini diputar keluar dan diputar ke dalam. Diputar ke KPD kalian, kemudian kirim ke Ustazah Asri by WA. Setelah itu Ustazah akan memunculkan di LCD. Presentasi nantinya akan lebih mudah karena bahan yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman kalian sudah tampak ada di mana. Siapa yang siap untuk mempresentasikan permasalahan pertama? Kelompok siapa yang mau mempresentasikan permasalahan yang pertama? Silakan. Oh, ada kelompoknya Mbak Radin yang ingin presentasi untuk permasalahan yang pertama. Silakan Mbak Radin dan kelompoknya untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil RKPD, yaitu permasalahan pertama. Beberapa anak kampung lapangan. Mereka membentuk kelompok dengan anggota 2 orang. Ini dan dia adalah teman satu kelompok. Pada permainan tersebut, maka dia butuh dengan satu tangan, kemudian ingin memandu beberapa hingga untuk mendapatkan bola yang telah ditentukan tempatnya. Ini memberikan anak kepada dia secara berkesinambungan. Karena 4 langkah dan masih 3 langkah. Pilih 1 langkah dan kumpul 2 langkah. Ini adalah 1 langkah. Terus yang selanjutnya, pilih 1 langkah kemudian 2 langkah. Jadi anak senangnya bukan kita melakukan 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang saya beri kesempatan kepada kelompok lain untuk membuat pertanyaan atau sanggahan ketika ada perbedaan jawaban. Karena kalian juga mendapatkan permasalahan satu juga. Adakah yang jawabannya berbeda? Sama semua? Tidak ada masalah? Sudah paham untuk permasalahan yang pertama? Jadi kita bisa lanjut untuk presentasi permasalahan yang kedua. Dan yang presentasi untuk permasalahan yang kedua kira-kira kelompok siapakah? Oh, kelompok 4 ingin presentasi permasalahan 2. Oke, terima kasih kelompok 3, silakan duduk kembali. Kemudian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita tersebut digeser sehingga tampak seperti gambar di sini. Coba kamu amati beda segitiga ABC yang bergeser pada gambar itu. Dapatkah kamu tentukan arah dan juga pergerakannya? Tampak ada gambar arah pergerakan titik A, B, dan B. Aksen secara analitik. Apakah semua titik pada benda itu bergeser? Tentu saja. Jadi di sini adalah ini merupakan titik awal dari segitiga tersebut dan ini adalah hasil dari pergeserannya. Secara analitik semua titik pada benda tersebut itu bergeser. Gambar dari lampu merah berarti. Ya, di mana lampu merah? Apakah hasil translasi bisa tetap? Jadi ada titik kemudian ditranslasi, hasil titiknya juga tetap sama dengan titik yang awal. Hasil translasinya itu
pergeseran. Kan dipindah maksudnya tidak pasti berubah, tapi tidak tetap. Kalau tetap, sebenarnya kalau Oke, jadi jawaban dari kelompok yang bacakan adalah kalau ada titik di translasi, kemudian hasilnya tetap bayangannya, itu berarti tidak mengalami translasi. Karena kalaupun mengalami translasi itu 0,0 dan translasi 0,0 nggak mungkin karena itu tidak bergeser menurut kelompoknya bacakan. Jadi begitu. Ada pendapat lain mungkin? Oh, ada Mas Wildan yang punya pendapat lain. Silakan Mas Wildan disampaikan. Menurut saya kalau transaksi itu bisa sama seperti awal ketika transaksi dilakukan lebih dari sekali. Oh, 1, 2, 3. Hebat. Terima kasih. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembentukan mempunyai masalah logika yaitu jika garis Y sama dengan 2X plus 4 ditranslasikan oleh P31, maka persamaan bayangannya adalah jawabannya garis Y sama dengan 2X plus 4 ditranslasikan oleh P3 dan 1, artinya A sama dengan 3 dan B sama dengan 1. Misalkan titik A sama dengan X, Y memenuhi persamaan Y sama dengan 2X plus 4 sehingga A, X, Y ditranslasikan 3 dan 1 menjadi A aksen dan 3 X aksen, Y aksen. Ini persamaan bayangan adalah di aksen maka 2 X aksen tambah 2. Berdasarkan pengamatan pada di atas dapat disimpulkan translasi yaitu benda atau objek yang mengalami translasi atau bergeseran akan berposisi tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Jadi kesimpulannya adalah benda atau objek yang mengalami translasi itu hanya berubah posisi tanpa mengalami perubahan pada bentuk dan ukurannya. Ada kelompok tadi sudah mempresentasikan dan berusaha memecahkan masalah dengan sangat baik. Untuk kelompoknya Mbak Rani tadi merubah titik digeser jadi titik. Kalau Mbak Caca pertama tidak segitiga digeser menjadi segitiga dan yang terakhir garis jadi garis. Dan kesimpulannya dari sana adalah apa tadi? Bahwa translasi itu menyebabkan berubah posisi dan tidak merubah bentuk maupun ukuran. Kalau ada titik A di translasi menghasilkan bayangan, nah bayangan itu diperoleh dari rumus X-nya ditambah dengan A. Kalau Y-nya, bayangan Y diperoleh dari Y ditambah Y. Oke. Luar biasa kalian belajar hari ini. Ketika kalian ingin mendapatkan literasi yang lebih, kalian bisa melihat video yang Ustazah bagikan linknya dan kalian bisa menyimak di sana dengan cara mengklik link yang ada. Ustazah sudah membagikan di grup WA kelas untuk menambah literasi kalian dan penguatan pembelajaran hari ini. Ya. Leni silakan translasi apa? Pergeseran semua titik dengan arah dari jarak. Jadi pergeseran semua titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. 7. Ini dia pengertian dari translasi. Bagaimana jika translasi benda atau objek, dia akan mengalami apa? Jadi kalau ada benda, kemudian dia bertranslasi akan mengalami apa? Iya, Mas Yusuf silakan. Posisinya akan berubah, Posisinya akan berubah, bentuknya tetap, bentuknya tetap, ukurannya juga tetap. Oke, benar sekali Mas Yusuf.
ya. Jangan sampai salah menjawab ya. Nah, ternyata juara pertamanya siapa? Mbak Najwa. Juara kedua Mbak Ila, dan juara ketiga Mas Wirga. Dan kalian dapat sebutan master. Terima kasih teman-teman kalian. Dengan nilai 3 siswa dengan nilai tertingginya, Masya Allah. Alhamdulillah, bagi siswa-siswa dengan nilai tertinggi, Insya Allah akan dapat tambahan poin nilai di lembaga nilainya Ustazah Asri. Ya. Silakan dinilai temannya, beri skor di sana, petunjuknya sudah ada di dalam Google Form, sehingga kalian dalam nilai temannya tidak mengalami kesulitan lagi. Jadi skor 1 itu jika apa, skor 2 apa, sudah dijelaskan. Nah, bagaimana perasaannya? Lebih bersemangat, bahagia, senang. Oke, asik, seru habis. Nah, silakan. Ada 10 merespon berikutnya yang belum memberikan respon. Wow, ya. Oke, jadi kalian sangat antusias sepertinya. Berikutnya, pada fase apa yang paling kalian sukai di pembelajaran hari ini? Jadi kegiatan apa yang paling kalian sukai? Oh, SBK itu namanya ya. Energizer, senam otak, presentasi, fase senam otak, SBK, diskusi kelompok. Oke, cukup banyak jawaban. Apakah ada materi yang belum dipahami? Sudah langsung terjawab. Oke, alhamdulillah sudah semua mantap, semua gampang, saya sangat paham. Oke, tidak ada yang tidak dipahami. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan mempelajari materi refleksi. Jadi silakan belajar secara mandiri terlebih dahulu di rumah dengan cara membuka link di YouTube terkait materi refleksi atau baca-baca buku. Kita mengucapkan